Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini bukanlah suatu kebetulan. Namun ini adalah petunjuk dari Allah agar kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu menenangkan hati. Bisa jadi selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa ada pesan-pesan halus dari Allah yang sedang mengetuk hati kita. Pesan untuk merenung, untuk bercermin, dan untuk memperbaiki sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu rumah tangga. Banyak orang bertanya-tanya dalam hati, kenapa hidup terasa berat padahal sudah bekerja keras. Pagi berangkat kerja, sore pulang dengan tubuh lelah. Usaha dijalankan, ikhtiar tidak pernah berhenti, doa juga tetap dipanjatkan. Namun rezeki terasa seperti tertahan. Uang datang, tapi cepat habis. Masalah ekonomi datang silih berganti, seakan tidak pernah ada jeda untuk bernapas lega. Dalam Islam, rezeki bukan hanya soal angka, tapi soal keberkahan. Dan keberkahan itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati orang-orang di dalam rumah. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat bernaungnya jiwa. Ketika suasana rumah penuh ketenangan, rezeki terasa lapang. Namun ketika rumah dipenuhi keluh kesah, tekanan, dan rasa tidak puas, maka rezeki pun sering terasa sempit, meski jumlahnya sebenarnya cukup. Disinilah peran seorang istri menjadi sangat besar. Bukan untuk disalahkan, bukan untuk disudutkan, tapi untuk disadari betapa besar pengaruhnya terhadap ketenangan suami. Ciri pertama istri yang tanpa sadar bisa menjadi penghambat rezeki adalah terlalu sering mengeluh. Mengeluh itu manusiawi, wajar, dan setiap orang pasti pernah melakukannya. Namun ketika keluhan menjadi kebiasaan harian, dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, suasana rumah menjadi berat. Sedikit-sedikit mengeluh soal uang, mengeluh soal keadaan, mengeluh soal hidup yang dirasa tidak adil. Padahal setiap kata yang keluar dari lisan adalah doa. Ketika yang sering terucap adalah keluhan, maka itulah yang tanpa sadar sedang kita panjatkan. Keluhan yang terus diulang akan membentuk energi negatif di dalam rumah. Suami pulang kerja dengan beban pikiran, lalu disambut dengan keluhan demi keluhan. Hatinya yang seharusnya bisa istirahat justru semakin tertekan. Lama-kelamaan, semangatnya menurun. Fokusnya terganggu. Dan ketika hati seorang suami tidak tenang, maka jalur rezeki pun sering ikut tersendat. Ciri kedua adalah istri yang kurang menghargai usaha suami. Banyak istri yang sebenarnya tidak bermaksud menyakiti, tapi tanpa sadar sering melontarkan kalimat yang meremehkan. Membandingkan penghasilan suami dengan orang lain, membandingkan kehidupan rumah tangga dengan kehidupan tetangga atau saudara. Padahal setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Ketika seorang suami merasa usahanya tidak pernah cukup di mata istrinya, hatinya akan lelah. Padahal penghargaan tidak selalu harus berupa pujian besar. Terkadang cukup dengan sikap menerima, dengan kalimat sederhana, dengan ekspresi wajah yang menenangkan. Suami yang merasa dihargai akan pulang ke rumah dengan hati lapang. Dan hati yang lapang adalah ladang subur bagi datangnya keberkahan. Allah sering melapangkan rezeki seseorang bukan karena ia paling hebat, tapi karena hatinya dijaga agar tetap kuat dan ikhlas. Ciri pertama dan kedua ini sering dianggap sepele. Namun jika dibiarkan terus-menerus, keduanya bisa menjadi akar dari banyak masalah dalam rumah tangga. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah emosi, kepercayaan, dan ketenangan batin. Dan ketika ketenangan hilang, rezeki pun terasa semakin jauh. Dalam banyak rumah tangga, masalah rezeki seringkali bukan datang tiba-tiba, melainkan terbentuk perlahan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus diulang. Kebiasaan yang mungkin terasa biasa saja, bahkan dianggap wajar, namun ternyata menyimpan dampak panjang bagi ketenangan hidup. Salah satunya adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Ciri ketiga istri yang bisa menghambat rezeki adalah kebiasaan membandingkan rumah tangga dengan rumah tangga orang lain. Melihat tetangga yang hidupnya tampak lebih mapan, melihat saudara yang penghasilannya lebih besar, atau melihat kehidupan orang lain di media sosial yang terlihat serba enak. Tanpa sadar, hati mulai bertanya-tanya, mengapa hidup sendiri terasa lebih berat? Padahal yang terlihat hanyalah bagian luar, bukan perjuangan yang sebenarnya. Perbandingan seperti ini perlahan mengikis rasa syukur. Hati menjadi sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, bukan mensyukuri apa yang sudah ada. Ketika rasa syukur menghilang,
maka keberkahan pun ikut menjauh. Rezeki yang sebenarnya cukup terasa selalu kurang. Dan suami yang mendengar keluhan bernada perbandingan akan merasa gagal, meski sebenarnya ia sudah berusaha sekuat tenaga. Ciri keempat adalah istri yang boros dan kurang bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga. Bukan soal besar kecilnya penghasilan, tetapi bagaimana cara memperlakukannya. Ada uang yang seharusnya bisa disimpan, namun habis karena mengikuti gengsi. Ada kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda, tapi dipaksakan demi keinginan sesaat. Semua itu mungkin terlihat sepele, namun dampaknya besar bagi kondisi keuangan keluarga. Ketika seorang istri tidak menjaga amanah dalam mengelola uang, maka rasa percaya dalam rumah tangga akan terkikis. Suami menjadi gelisah, merasa hasil jerih payahnya tidak pernah cukup. Padahal rezeki itu titipan. Ketika titipan dijaga dengan baik, Allah sering menambahkannya. Namun ketika titipan diabaikan, rezeki yang ada pun terasa cepat habis tanpa jejak. Boros bukan hanya soal belanja besar, tetapi juga soal kebiasaan kecil yang terus diulang. Pengeluaran yang tidak dicatat, keputusan belanja yang diambil tanpa musyawarah, serta sikap meremehkan pentingnya perencanaan keuangan. Semua itu perlahan menciptakan lubang-lubang kecil dalam rumah tangga. Dan lubang-lubang kecil inilah yang membuat rezeki bocor tanpa disadari. Ciri kelima adalah istri yang jarang mendoakan suami. Banyak istri yang sibuk dengan urusan rumah, anak, dan kebutuhan sehari-hari, hingga lupa pada satu kekuatan besar yang dimilikinya, yaitu doa. Doa istri bukan sekadar rangkaian kata, tetapi harapan yang keluar dari hati yang tulus. Doa yang dipanjatkan ketika suami berangkat bekerja, ketika suami menghadapi masalah, dan ketika suami merasa lelah dengan hidupnya. Namun ketika doa jarang terucap, yang lebih sering terdengar justru keluhan dan kemarahan, maka suasana rumah menjadi kering dari keberkahan. Suami berangkat kerja tanpa doa, pulang kerja tanpa ketenangan. Hatinya lelah, pikirannya penuh, dan semangatnya menurun. Padahal semangat dan ketenangan hati suami sangat memengaruhi kelancaran rezeki. Doa yang jarang dipanjatkan bukan berarti tidak percaya pada Allah, tetapi seringkali karena hati terlalu sibuk dengan rasa kecewa. Padahal justru dalam keadaan sulit, doa sangat dibutuhkan. Ketika istri mau menundukkan hati dan mendoakan suaminya dengan tulus, Allah sering membuka jalan-jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 3 ciri ini sering hadir bersamaan. Perbandingan hidup, pengelolaan keuangan yang tidak bijak, dan kurangnya doa. Jika dibiarkan, ketiganya bisa membentuk lingkaran masalah yang sulit diputus. Namun jika disadari dan diperbaiki, ketiganya juga bisa menjadi pintu perubahan besar dalam rumah tangga. Karena Allah tidak pernah menutup pintu rezeki, yang sering tertutup hanyalah hati manusia itu sendiri. Dalam rumah tangga, ketenangan bukan hanya dibangun dari kecukupan materi, tetapi dari rasa aman, rasa dihargai, dan rasa saling menjaga. Ketika salah satu dari hal ini hilang, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi sumber tekanan. Dan tekanan yang terus-menerus akan berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk rezeki. Ciri keenam istri yang dapat menghambat rezeki adalah kebiasaan membuka aib suami. Masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan berdua, justru diceritakan ke orang lain. Entah kepada teman, saudara, atau bahkan tanpa sadar dibagikan ke ruang yang lebih luas. Padahal setiap manusia memiliki kekurangan. Ketika kekurangan itu diumbar, rasa hormat perlahan menghilang. Suami yang merasa aibnya tidak dijaga akan kehilangan rasa aman. Ia menjadi lebih tertutup, lebih pendiam, dan menyimpan beban sendiri. Pikiran yang seharusnya fokus untuk bekerja dan mencari nafkah justru terbagi oleh rasa kecewa. Ketika fokus terganggu, keputusan-keputusan penting seringkali tidak maksimal. Dan dari sinilah rezeki mulai terasa berat mengalir. Menjaga aib pasangan bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi menyadari bahwa kehormatan suami adalah bagian dari kehormatan istri. Rumah tangga yang kuat bukan rumah tangga yang bebas masalah, melainkan rumah tangga yang mampu menjaga masalahnya agar tidak menjadi konsumsi orang lain. Ketika kehormatan dijaga, Allah menjaga ketenangan di dalamnya. Ciri ketujuh adalah sulitnya bersyukur. Banyak orang mengira bersyukur itu mudah. Padahal tidak semua hati mampu melakukannya. Bersyukur bukan hanya diucapkan saat senang, tetapi juga dirasakan saat keadaan terasa berat. Ada istri yang setiap hari melihat kekurangan,
namun jarang melihat nikmat yang sebenarnya sudah ada. Sudah ada suami yang bertanggung jawab, tapi fokus pada penghasilan yang dirasa kurang. Sudah ada rumah untuk berteduh, tapi fokus pada rumah orang lain yang lebih besar. Sudah ada makanan di meja, tapi masih merasa hidup ini tidak adil. Hati yang seperti ini akan terus gelisah. Dan kegelisahan yang terus dipelihara akan mengusir rasa cukup. Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Namun ketika syukur jarang hadir, tambahan nikmat pun terasa jauh. Bukan karena Allah menahan rezeki, tetapi karena hati tidak siap menerima tambahan tersebut. Rezeki bukan hanya tentang bertambah, tetapi tentang kemampuan hati untuk merasa cukup. Ciri kedelapan adalah sulit menerima nasihat. Setiap diingatkan, emosi langsung naik. Setiap diajak bicara baik-baik, hati merasa diserang. Padahal rumah tangga dibangun bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling menguatkan. Ketika nasihat dianggap sebagai ancaman, maka pintu perbaikan tertutup rapat. Sikap keras terhadap nasihat seringkali membuat masalah kecil membesar. Kesalahan yang seharusnya bisa diperbaiki sejak awal justru dibiarkan menumpuk. Dan ketika masalah menumpuk, tekanan dalam rumah tangga semakin besar. Tekanan ini tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Keputusan-keputusan yang diambil dalam keadaan emosi jarang menghasilkan kebaikan. Pengeluaran yang tidak perlu, pertengkaran yang berulang, dan komunikasi yang buruk semuanya saling berkaitan. Ketika komunikasi rusak, kerjasama dalam rumah tangga melemah. Dan ketika kerjasama melemah, perjuangan mencari rezeki pun terasa semakin berat. 3 ciri ini sering muncul tanpa disadari. Membuka aib, sulit bersyukur, dan menolak nasihat bukanlah tanda keburukan hati, melainkan tanda hati yang lelah dan belum ditenangkan. Namun jika dibiarkan, kelelahan hati ini akan terus memengaruhi suasana rumah. Dan suasana rumah yang tidak tenang akan sulit menjadi tempat tumbuhnya keberkahan. Pada akhirnya, semua ciri yang telah dibahas sebelumnya bermuara pada satu hal yang sangat mendasar, yaitu hubungan hati seorang istri dengan Allah. Inilah ciri ke-9, sekaligus ciri yang paling dalam pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga, yaitu istri yang hatinya jauh dari Allah. Bukan soal rajin atau tidaknya terlihat di mata manusia, tetapi soal sejauh apa Allah dilibatkan dalam setiap urusan hidup sehari-hari. Ketika hati seorang istri jarang mengingat Allah, jarang melibatkan Allah dalam doa, dan jarang bersandar kepada Allah saat menghadapi masalah, maka rumah tangga perlahan kehilangan arah. Setiap persoalan dihadapi hanya dengan emosi dan logika manusia yang terbatas. Ketika kelelahan datang, tidak ada tempat bersandar. Ketika masalah bertumpuk, tidak ada tempat mengadu. Dari sinilah kegelisahan mulai tumbuh dan menetap. Rumah yang kehilangan ketenangan batin akan terasa sempit, meski secara fisik luas. Penghasilan mungkin ada, bahkan bisa dibilang cukup, namun hati selalu merasa kurang. Setiap kebutuhan terasa mendesak, setiap masalah terasa besar. Suami yang hidup dalam suasana seperti ini akan membawa beban berat kemanapun ia melangkah. Fokusnya terpecah, semangatnya menurun, dan rasa syukurnya perlahan memudar. Padahal ketika seorang istri mendekatkan hatinya kepada Allah, dampaknya terasa sangat luas. Istri yang hatinya dekat dengan Allah akan lebih tenang menghadapi kekurangan. Ia tidak mudah mengeluh, tidak mudah membandingkan, dan tidak mudah marah. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya memiliki sandaran yang kuat. Dan ketenangan inilah yang sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Istri yang melibatkan Allah dalam hidupnya akan lebih mudah bersyukur. Ia mampu melihat nikmat di balik keterbatasan. Ia mampu menenangkan suami di saat lelah, bukan menambah beban di pundaknya. Ia mampu menguatkan dengan doa, bukan melemahkan dengan tuntutan. Suami yang hidup dalam suasana seperti ini akan merasa rumahnya sebagai tempat pulang, bukan tempat menghindar. Rezeki seringkali datang mengikuti ketenangan. Ketika hati tenang, pikiran jernih. Ketika pikiran jernih, keputusan yang diambil lebih bijak. Ketika keputusan bijak, jalan rezeki terbuka lebih luas. Semua ini saling terhubung. Dan pusat dari semua itu adalah hati yang terhubung dengan Allah. 9 ciri yang dibahas dalam video ini bukanlah label, apalagi hukuman. Ini adalah cermin. Cermin untuk melihat ke dalam diri,
bukan untuk menunjuk orang lain. Jika ada satu atau beberapa ciri yang terasa pernah hadir, itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa Allah masih peduli dan masih memberi kesempatan untuk berubah. Tidak ada rumah tangga yang langsung sempurna. Semua bertumbuh melalui proses. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah kesediaan untuk memperbaiki diri. Ketika seorang istri mau merendahkan hati, mau belajar bersyukur, mau menjaga lisan, dan mau mendekatkan diri kepada Allah, maka perubahan besar akan terjadi, meski dimulai dari langkah kecil. Allah Maha Pengampun dan Maha Membuka jalan. Tidak ada rezeki yang tertutup selamanya bagi hamba yang mau kembali dan memperbaiki diri. Ketika rumah tangga diisi dengan doa, syukur, dan ketenangan, maka keberkahan akan tumbuh perlahan namun pasti. Semoga apa yang didengar hari ini bukan sekadar lewat di telinga, tetapi meresap ke dalam hati. Semoga menjadi pengingat yang lembut, bukan teguran yang menyakitkan. Dan semoga setiap rumah tangga yang mendengarnya diberi ketenangan, kecukupan, dan keberkahan rezeki oleh Allah, hari ini dan seterusnya.